kita mau meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Tapi tenaga-tenaga yang kita gunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak berkualitas, maka tidak mungkin kita bisa meningkatkan kualitas SDM. Artinya apa? Kalau kita menggunakan guru-guru yang tidak berkualitas, bagaimana anak-anak didik bisa berkualitas? Itu kan seperti itu. Makanya strategi yang saya lakukan sekarang, bagaimana memberikan pembelajaran kepada guru-guru, walaupun mereka dulu nggak pernah mendapatkan pendidikan dengan teknologi yang ada sekarang ini, tetapi mereka harus menguasai. Maka apa yang saya lakukan, yaitu meningkatkan kualitas guru-guru dengan menguasai berbagai metode pembelajaran melalui transformasi teknologi. Halo Tribuners, kembali lagi bersama saya Iqbal Naim dalam program Lebih Dekat. Dan di episode kali ini kita bakal lebih dekat atau lebih mengenal terkait dengan transformasi pendidikan di Provinsi Gorontalo, terkait itu dengan kota Gorontalo lebih khususnya. Dan juga sudah hadir bersama saya pada episode kali ini Bapak Dr. Haji Marten Atta HSE M.Ekdev. Bagaimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, kabar baik. Alhamdulillah baik. Terima kasih Bu Iqbal. Nah Pak, terkait dengan episode kali ini kita bakal lebih dekat dan lebih mengenal lebih jauh terkait dengan transformasi pendidikan di Kota Gorontalo. Betul. Kemarin Bapak Wali ini telah hadir di kegiatan Google, ya yang saya dengar kegiatan Google yaitu terkait Google for Education. Google for Education. Ya. Nah itu terkait dengan kegiatan yang kemarin itu Pak, bagaimana Pak? Jadi Google for Education ini adalah program di bidang pendidikan, khususnya transformasi pendidikan yang kegiatannya itu berlangsung di 4 negara dan dimulai dari Indonesia. Saya alhamdulillah beroleh undangan dari Google Indonesia untuk hadir sebagai salah seorang kepala daerah di Indonesia, dan yang kemudian nanti akan berlangsung juga acara yang sama di Melbourne, Australia, kemudian juga di Cina, kemudian di Jepang, dan di Thailand. Wah, jadi masih banyak agenda ke depan gitu iya, ya. bulan nanti akan berlangsung Agustus, September, Oktober, November. Waduh. Itu. Tapi saya lihat apa bisa salah satunya aja mungkin saya bisa. Semakin padat kegiatan ke depan. Jadi transformasi pendidikan sekarang ini sudah merupakan suatu keharusan. Kita harus beradaptasi dengan kemajuan pengetahuan dan teknologi, sehingga Google membuat suatu kegiatan bagaimana kita bisa mengenal teknologi untuk pendidikan agar proses pendidikan yang sekarang ini tidak bisa lagi dengan cara-cara konvensional. Dia sudah harus bertransformasi. Betul. Karena 4.0 ini Pak ya. Ya, jadi 4.0 maupun 5, kita kan sekarang menuju ke 5.0. Nah, inilah yang harus disikapi oleh semua pihak. Maka pendidikan harus sudah bertransformasi karena masalah teknologi tidak bisa dihindari. Betul. Anda tahu bahwa seorang ahli pendidikan di Amerika namanya Richard Riley, dia pernah menjadi sekretaris Education Department. Kalau di kita seperti Menteri Pendidikan lah, sekretaris Menteri Pendidikan. Jadi dia pernah mengatakan, ini perkataan dia ini 10 tahun yang lalu, baru kita bisa temukan sekarang. Nah, apa itu Pak? Saat ini kita sedang mendidik anak-anak siswa untuk pekerjaan yang belum tercipta. Dengan menggunakan teknologi yang belum ditemukan dan memecahkan masalah yang belum pernah kita tahu apa. Betul. Sekarang kita tahu. Saya dulu tidak pernah belajar masalah teknologi, tapi sekarang harus kita bisa adaptasi gitu. Adaptasi harus kita hadapi. Guru-guru yang ada sekarang mendidik anak-anak didik kita, tidak tahu mereka mendidik anak-anak itu, tidak pernah mereka bayangkan dengan cara-cara ini. Apalagi pandemi COVID kemarin kan kita melalui pendidikan
dengan cara online, pendidikan jarak jauh, dan pendidikan dengan menggunakan teknologi informasi komunikasi seperti itulah. Betul Pak ya. Jadi waktu apalagi waktu di COVID kemarin pendidikan berupaya untuk menyesuaikan dengan penggunaan teknologi, Iya. pembelajaran melalui penggunaan teknologi. Nah, bagaimana ini ke depan Pak? Misalnya penerapan teknologi ini bisa nggak kita terapkan di Kota Gorontalo atau apa tantangannya ke depan itu? Ya, jadi untuk menerapkan teknologi juga bukan suatu pekerjaan yang mudah. Di samping kita harus mudah beradaptasi dan menguasai teknologi, juga kita harus tahu cara-cara yang harus digunakan di dalam bertransformasi seperti itu. Karena dari sistem konvensional kemudian dengan teknologi bukan saja hanya sekedar penggunaan alat-alat yang canggih dengan pembelajaran secara online, kemudian melakukan pembelajaran secara virtual dan lain sebagainya. Tetapi pengetahuan tentang kemajuan teknologi itu sendiri harus dikuasai oleh anak-anak sekarang ini, terutama kaum milenial atau generasi Y dan apalagi generasi Z. Nah, anak-anak yang lahir belakangan ini, mulai lahir tahun 97 sampai dengan sekarang. Jadi oleh karena itu kita harus mempersiapkan, dan persiapannya itu terkait erat dengan masalah kesiapan SDM. Karena itu yang paling penting. Kita mau meningkatkan kualitas sumber daya manusia, tapi tenaga-tenaga yang kita gunakan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia tidak berkualitas, maka tidak mungkin kita bisa meningkatkan kualitas SDM. Artinya apa? Kalau kita menggunakan guru-guru yang tidak berkualitas, bagaimana anak-anak didik bisa berkualitas? Itu kan seperti itu. Makanya strategi yang saya lakukan sekarang, bagaimana memberikan pembelajaran kepada guru-guru, walaupun mereka dulu nggak pernah mendapatkan pendidikan dengan teknologi yang ada sekarang ini, tetapi mereka harus menguasai. Maka apa yang saya lakukan, yaitu meningkatkan kualitas guru-guru dengan menguasai berbagai metode pembelajaran melalui transformasi teknologi. Betul ya. Jadi permasalahan sumber daya manusia itu juga maksudnya berpengaruh dengan sektor pendidikan gitu. Betul. Pak ya. Begitu juga dengan apa yang Pak Wali sempat bicarakan di Hari Pendidikan kemarin, bahwa sektor pendidikan ini menjadi sektor utama untuk membangun sumber daya manusia. Bagaimana terkait dengan itu, Pak? Jadi begini, dalam rangka untuk mengangkat sektor pendidikan di Kota Gorontalo, pada awal-awal kepemimpinan saya mencanangkan 3 poin utama di dalam mengangkat sektor pendidikan. Karena sektor pendidikan ini adalah upaya sadar yang kita lakukan dalam rangka untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Yang pertama, kita harus membuka akses seluas-luasnya kepada semua orang agar mampu mengakses seluruh lembaga-lembaga pendidikan. Jangan pendidikan hanya buat orang-orang kaya, karena pendidikan kan mahal. Otomatis orang-orang miskin kan tidak bisa mengakses. Bagaimana? Belum masuk TK aja biayanya sudah berapa puluhan juta loh. Ulum di SD, SMP sampai ke perguruan tinggi. Jadi kebijakan yang saya tempuh, semua orang, mau kaya dia, miskin dia, orang susah dia, orang ada duit atau tidak ada duit, harus mampu untuk bisa masuk sekolah. Tidak ada orang yang tidak bersekolah hanya gara-gara ketidakmampuan orang tuanya untuk menyekolahkan. Makanya ada namanya pendidikan gratis di Kota Gorontalo dengan memberikan dana operasional pendidikan di sekolah-sekolah. Nah itu yang menarik Pak ya, terkait dengan bantuan itu. Sekarang apalagi pembelajaran paling banyak menggunakan teknologi. Betul. Nah mungkin bantuan berupa device atau jaringan ini bagaimana Pak? Anak-anak kalau misalnya dengan teknologi, dia tidak ada kuota, tidak bisa mengakses kan? Betul. Gitu. Jadi bantuan-bantuan seperti itu yang harus kita berikan kepada mereka. Kalau dulu dengan bantuan beli buku, beli pulpen, beli pensil, beli mister, beli apa, nggak perlu lagi sekarang ini. Beli kuota aja ya. Karena sudah berubah, sudah bertransformasi. Kan? Itu pertama, jadi semua harus bisa mengakses. Yang kedua, peningkatan, pengembangan, dan perluasan sarana prasarana pendidikan. Pendidikan juga harus ditunjang oleh sarana prasarana dan fasilitas yang memadai agar pendidikan makin berjalan dengan baik. Dan yang ketiga, ini yang paling penting, peningkatan kualitas pendidikan. Peningkatan kualitas pendidikan bukan hanya sekedar
kita ingin meluluskan anak-anak didik SD, SMP, SMA itu dengan lulus 100%. Bukan hanya itu. Anak-anak bisa berkualitas, anak-anak didik bisa berkualitas apabila yang mengajar, yang mendidik, tenaga-tenaga pendidikan dan kependidikan yang juga berkualitas. Maka peningkatan kualitas bukan hanya terletak pada anak didik, tapi juga pada tenaga-tenaga pendidik dan pengajar tenaga ini, Pak. guru, tenaga-tenaga kependidikan, dan semua insan pendidikan. Karena tidak ada satu proses untuk peningkatan kualitas SDM ini tanpa melalui pendidikan. Tidak ada cara lain. Apakah itu pendidikan informal, pendidikan non formal maupun pendidikan formal. Jadi cara-cara itulah yang harus ditempuh agar anak-anak menjadi berkualitas. Dan investasi di bidang pendidikan itu tidak bisa dilihat hanya 3-5 tahun. Hasilnya ya satu generasi. Artinya kebijakan yang kita tempuh sekarang mungkin 20-25 tahun akan datang baru kelihatan hasilnya. Anak-anak jadi anak-anak unggul, berkualitas, punya pengetahuan, punya keterampilan, punya menguasai daya saing di luar. Itu tidak bisa dilihat dari sekarang. Yang kita sekolahkan aja SD, baru 6 tahun kemudian baru lulus SD. 3 tahun kemudian tambah 3 tahun, 9 tahun baru lulus SMP. 12 tahun dia baru lulus SMA, baru ke perguruan tinggi 5 tahun lagi. Jadi 20 tahun akan datang baru kelihatan hasilnya gitu Pak ya. Manusia-manusia Gorontalo unggul. Iya. Jadi terkait dengan sektor pendidikan ini banyak hal yang perlu diperhatikan selain anak didiknya, terus juga harus memperhatikan bagaimana kualitas dari tenaga pendidik ini Pak ya. Tenaga pendidik. Gitu. Nah, mungkin terakhir Pak ya. Pertanyaan terakhir ini terkait dengan bagaimana harapan Bapak ke depan terkait dengan transformasi pendidikan di Kota Gorontalo ini Pak. Nah, baik, ini penting sekali. Dan harus diketahui oleh semua pihak bahwa berbicara masalah transformasi pendidikan atau perubahan dari sistem konvensional ke sistem yang lebih banyak memanfaatkan teknologi, ini bukan suatu pekerjaan yang mudah. Karena teknologi itu cepat sekali perubahannya. Cepat sekali. Bayangkan sekarang kita sudah berada pada era artificial intelligence. Iya, AI Pak ya. Iya. Jadi dulu kita baru mengenal handphone aja. Ini 10 tahun yang lalu kita baru telepon dengan handphone, dengan BBM. Iya. Sekarang udah boleh dengan WA apa semua. Sekarang sudah artificial intelligence. Jadi begitu cepat perubahan, maka tentunya penguasaan juga oleh masyarakat, terutama oleh tenaga-tenaga pendidik, ini harus juga cepat untuk menyesuaikan. Atau mereka juga harus mampu dengan cepat bertransformasi. Kalau tidak, kita pasti akan ketinggalan. Oleh karena itu, apa yang menjadi kebijakan kami ke depan, memperkuat teknologi pendidikan ini, kami bekerjasama dengan Pustekom, Pusat Teknologi Komunikasi Kementerian Pendidikan, dan dari situlah kita akan merancang seperti apa model atau bentuk pendidikan yang harus diterapkan kepada anak-anak siswa. Sekarang apa yang dikenal dengan Merdeka Belajar, kemudian ada sekolah penggerak, itulah model-model pendidikan ke depan. Tidak lagi pendidikan itu berkutat pada guru berdiri di muka kelas mengajar, anak-anak duduk di kursi di bangku udah enggak, itu konvensional Pak ya. Udah sangat konvensional sekali itu, dan tidak seperti itulah pendidikan. Di mana saja kita merdeka belajar. Makanya butuh satuan-satuan pendidikan yang menggerakkan ini sehingga program ini bisa jalan dengan sempurna. Makanya saya di sini sudah ada membentuk ada 15 sekolah penggerak. Jadi ada 10 SD dan 5 SMP yang bertugas untuk menjadi fasilitator bagi sekolah-sekolah agar mereka bisa cepat bertransformasi tata cara atau model pembelajaran di sekolah-sekolah. Jadi acuan lah untuk sekolah lain. Nah, namanya sekolah penggerak. Itu memang yang mereka yang menggerakkan lah. Mereka yang memotivasi, mereka yang memberikan pembelajaran kepada sekolah-sekolah sehingga sistem yang kita bangun itu bisa dikuasai oleh semua sekolah. Memang tidak mudah dan tidak bisa serentak karena di samping biayanya mahal juga membutuhkan proses. Betul, masih ada proses yang panjang ya Pak ya. Iya.
Pak Wali sampaikan tadi bahwa untuk tahun ini belum bakal terlihat gitu Pak. Betul, Di betul. beberapa tahun atau generasi ke depan itu bakal Iya. terlihat. Betul. Ya. Nah, mungkin harapan kita untuk transformasi pendidikan di Kota Gorontalo ini juga merupakan satu transformasi pendidikan yang cukup berpengaruh atau bahkan Betul. sangat berpengaruh untuk daerah-daerah lain juga Iya. begitu Pak ya. Nah, ini Tribuners tadi juga sudah dinotis Pak Wali bahwa ada bantuan untuk biaya kuota Pak ya. Untuk Iya. anak-anak didik itu. Bisa, iya. Nah, itu hal-hal yang Kebetulan menarik. anak pendidikan di sini bisa ditangkap dia melalui namanya DOS, Dana Operasional Pendidikan. Dana operasional sekolah. pendidikan. Jadi kalau dari pusat itu namanya BOS, Dana bos. Bantuan Operasional Sekolah. Saya membuat juga hal yang sama agar anak-anak bisa mudah untuk bisa mendapatkan berbagai peralatan dan kemudahan dalam pendidikan, yaitu DOS, Dana Operasional Dana Operasional Sekolah. Baik sekali ya. Jadi teman-teman Tribuners di sana jangan perlu khawatir terkait dengan bagaimana pendidikan di Kota Gorontalo karena sudah dijamin oleh Pak Wali bahwa Ya. untuk pemenuhan kebutuhan ini sudah sangat baik untuk transformasi ke depannya Pak ya. Jadi harapan kita semua bahwa ke depan insya Allah pendidikan di Kota Gorontalo terus di Provinsi Gorontalo bakal lebih maju lagi Pak ya. Betul. Betul sekali. Nah, Tribuners kalian ini sudah masuk di segmen terakhir dan juga saya Iqbal Naim dan juga Pak Wali itu pamit undur diri dan sampai bertemu lagi di episode selanjutnya di program Lebih Dekat. Tribungorontalo.com, mata lokal menjangkau Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.